Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kolekta Minggu 11 Agustus 2024 pukul 9 sebesar Rp13.458.000, syukur sebesar Rp3.386.000, persepuluhan sebesar Rp2.940.000, dan sarana fisik sebesar Rp863.000. Penerimaan kolekta Minggu 18 Agustus 2024 saat ini merupakan kebaktian minggu sekaligus syukur hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dan yang dilayani oleh Pendeta Nyonya S. Pesiwarisa E. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab kita dari pertama Raja-Raja 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang mengisi pujian dalam kebaktian saat ini, Blessing Voice dan Gideon Bevers. Lagu prosesi masuk para pelayan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 292 ayat pertama dan 3. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 310. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat, warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 18 Agustus 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara-saudara jemaat, sebagai anak bangsa Indonesia, kita bersama datang menyembah dan mengagungkan nama Tuhan, Sang Pembebas sejati. Oleh rahmat-Nya, kita dapat teguh berdiri sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan hingga di usia kemerdekaan ke-79. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara yang hidup di alam kemerdekaan ini. Saudara-saudaraku, di negeri yang bernama Nusantara ini, keberagaman telah menjadi warisan kita. Namun hidup bersama dalam keberagaman adalah gumulan bersama di tengah-tengah berbagai ancaman perpecahan atas nama dominasi. Meski berbeda suku, budaya, dan bahasa, bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap mengagungkan Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan hidup di tengah perbedaan ini. Untuk itu marilah hai segala suku bangsa Nusantara, agungkanlah Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 305. Suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa muliakan nama-Nya. Segala suku bangsa Nusantara merenung. Waktu terus berlalu dan zaman kian berubah. Sejak kemerdekaan kita raih dari tangan penjajah, 79 tahun yang lalu, perjuangan kemerdekaan melawan penjajah berlangsung dengan darah dan air mata. Di seluruh kepulauan Nusantara, darah para pahlawan itu menetes. Dalam pengorbanan tanpa pamrih, berpaut dengan semangat dan keyakinan untuk meraih kemerdekaan. Tapi lihatlah hari ini, zaman kemerdekaan ini darah yang menetes itu terhapus bersih, bahkan dalam ingatan. Merdeka tidak lagi diteriakkan dengan lantang sebagai tanda kebebasan atas penjajahan. Melainkan
Perjuangkan merdeka dalam pikiran dan tindakan untuk berbuat apa saja. Apakah itu kemerdekaan? Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa muda. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku berbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habislah yaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kami adalah generasi yang hidup di alam kemerdekaan ini. Meski banyak anak muda yang kini bebas dalam berpikir, bertindak, bahkan berekspresi, namun jangan lupa, ada banyak juga di antara kami yang tidak dapat menikmati kemerdekaannya karena kemiskinan, kebodohan, dan karena diperlakukan tidak adil. Dunia kami memang menawarkan kebebasan, namun jangan lupa, dunia dengan segala kecemerlangannya itu juga mampu memperbudak kami menjadi hamba-hamba uang, teknologi, kekuasaan, dan ketenaran. Apakah itu kemerdekaan, ataukah ini cuma cerita di negeri dongeng? Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku kuasamu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habislah yaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya, saudara-saudari jemaat, dengan berdiri kita mendengarkan hal ini. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika di dalam pengharapan
Setiap orang percaya akan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Allah sendiri yang telah memerdekakan kita dari dosa untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. PKJ 282 kita nyanyikan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang jatuh. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang jatuh. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang jatuh. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu bagiku, tak seperti sangatlah besar dan mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam pelayanan firman dan pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pembacaan Alkitab ini sebentar akan kita baca secara berbalas-balasan. Beta akan membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan perenungannya, kami boleh memperoleh pengertian untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Perikop dari pembacaan Alkitab kita adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan dikoyakan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tata ibadah hari ini memang masih dibuat dalam suasana kemerdekaan, merayakan HUT kemerdekaan yang ke-79. Tetapi di tanggal 18 bertepatan di hari ini sebenarnya juga adalah momentum bersejarah bagi kita sebagai satu bangsa, sebab hari ini diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Jadi sehari setelah 17 Agustus, perayaan kemerdekaan Indonesia ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar negara bagi kita sampai saat ini, landasan hukum untuk kita. Dan itu adalah bagian dari cita bangsa dan tujuan kita sebagai satu negara. Karena itu, jika kita kemudian membaca cerita Salomo dengan merefleksikan bagaimana kehidupan kita yang mensyukuri 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan dan proses berbangsa kita di alam kemerdekaan dari 1945, menjadi sesuatu yang penting mengarahkan kita pada pertanyaan perubahan apa yang telah kita alami sebagai satu bangsa. Dari 1945 kita tidak ada di zaman itu, tapi sampai dengan waktu ini yang terus merayakan kemerdekaan tiap tahun, 79 tahun. Apakah kita merasakan ada begitu banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa ini? Perubahan
cara berdemokrasi atau hidup berdemokrasi pada kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita melihat hal lain lagi adalah bagaimana perubahan itu juga berkaitan dengan teman-teman, adik-adik yang hidup di zaman sebagai generasi Z, yang hidup di era digital, dan hubungan kemerdekaan ini yang memberi dampak bagi kita memahami perubahan pada era digital. Apakah ruang dan waktu kita menjadi lebih efektif dan kita menyukainya, waktu yang lebih efektif dan efisien itu karena kita dimudahkan dengan medsos dan itu menunjukkan perubahan yang kita butuhkan di alam kemerdekaan. Paling tidak ini salah satu hal yang membuat kita bertanya sebagai orang percaya dan mencoba memahami iman kita tidak kemudian ada di ruang gereja ini saja, tapi iman kita juga menjawab kehidupan kita sebagai warga negara. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, tapi kita juga adalah warga negara Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, teman-teman yang saya kasih dan teman-teman pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini menjadi penting? Supaya kemerdekaan yang kita rayakan tak berlalu begitu saja dengan kita dibawa pada kenangan-kenangan masa lalu bagaimana para penjajah dilawan. Tapi kemudian kita juga mendapatkan kehidupan di alam kemerdekaan sebagaimana dalam liturgi dipertanyakan, kemerdekaan seperti apa yang kita alami sampai saat ini dan masih kita butuhkan. Berdemokrasi, apakah benar demokrasi yang kita alami saat ini adalah demokrasi yang kita harapkan? Berdemokrasi dengan menggunakan uang, berdemokrasi dengan menggunakan kuasa, berdemokrasi dengan menggunakan identitas tertentu, berdemokrasi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dominasi tertentu. Dan karena itu, ketika perubahan-perubahan politik terjadi di negara kita, dan ada hal-hal yang dalam perubahan itu kita temukan tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka perlukah kita terus bertanya, kita hidup di bangsa dan negara ini dan kita memang butuh perubahan, tapi perubahan seperti inikah yang kita perlukan? Kalau memang era digital menjadi penting bagi kita di masa sekarang dan berbagai dimensi hidup harus dibangun dalam platform digital, tapi ketika melihat realitas, ada sebagian rumah tangga yang mengalami konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak dalam pola-pola berkomunikasi hanya karena soal medsos. Apakah kita juga merasakan bahwa perubahan seperti ini yang kita inginkan? Kalau datang ke gereja saya perlu bawa Alkitab, cukup lihat di HP saja. Bawa HP saja, kata nanti baca Alkitab di HP. Apakah perubahan seperti ini yang kita inginkan? Kalau teman-teman mahasiswa merasa sulit untuk membuat skripsi, disertasi, dan tugas-tugas, karena itu kemudahan kita adalah menggunakan aplikasi tertentu yang menolong kita bisa menemukan berbagai sumber, bahkan tertulis secara resmi, tertulis secara baik, terdeskripsi secara baik. Apa yang kita inginkan? Tulisan-tulisan langsung, dan kita tinggal mengutipnya masuk menjadi paper kita, tulisan skripsi kita, tulisan tesis kita. Apakah perubahan seperti ini yang kita inginkan? Karena kita tidak lagi menggunakan kemampuan kita berpikir, mengolah, mengkaji, menganalisa. Tapi kita hanya butuh pakai satu jari dan kita menemukan begitu banyak informasi
Tinggal kita mengambilnya dan kita meletakkannya dengan mengatakan itu pemikiran kita. Apakah di era kemerdekaan ini dan kita butuh perubahan, maka perubahan ini yang juga kita dan Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, teman-teman pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang ada seorang dosen yang langsung bilang begini, ya sudah, kalau sekarang saya menggunakan cara lain. Tidak harus mahasiswanya memasukkan paper dengan ketik, tapi dia nulis tangan. Kan kalau dia tulis tangan, mau dia ambil sumbernya dari manapun, tapi dia harus memahami. Karena dia menulis, dia membaca, dia menulis, dan dia harus memahami. Lalu kemudian cara lainnya lagi adalah kami bisa melakukan dengan wawancara saja. Papernya nggak usah dikumpulkan, tapi saya wawancara saja. Saya mau tahu sejauh mana dia menguasai materi itu. Itu berarti perubahan yang kita alami, sesuatu yang wajar, tidak akan pernah mengalahkan keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Seorang penterjemah Alkitab kemudian bilang, ada begitu banyak sumber penterjemahan, 10 sampai lebih, dan itu resmi. Tetapi ketika dia kemudian menghasilkan satu penterjemahan yang khusus dalam konteks, dia butuh manusia, tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Teknologi tidak bisa menggantikan posisi manusia. Bahwa salah satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan itu karena pengaruh teknologi, kita butuhkan. Tetapi bahwa itu tidak bisa menggantikan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk perubahan alam ini. Beberapa hari ini Katong terus merasakan udara yang begitu dingin, sangat dingin. Kemarin-kemarin panas, tiba-tiba hujan lagi, dan udara di malam hari terasa sangat dingin. Ini cara alam juga untuk memperbaiki dirinya. Tetapi bahwa kita mengalami perubahan-perubahan secara alam, lingkungan, semesta ini. Dan kita mengalaminya di masa-masa sekarang ini. Kita menemukan perubahan-perubahan itu juga di dalam kehidupan Salomo. Dan itu pertanda, sekali lagi, perubahan adalah sesuatu yang wajar. Kita semua menginginkan perubahan. Salomo adalah raja yang percaya kepada Allah, satu Allah, monoteisme. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ketika ada begitu banyak tawaran dan Allah-Allah lain di bangsa-bangsa lain itu menjadi cara penyembahan mereka, politeisme, itu juga kemudian menjadi dampak, memberi dampak pengaruh kepada Salomo, dan Salomo menyikapinya sebagai perubahan yang harus diadaptasi. Dan cara adaptasi Salomo adalah dengan kawin sebanyak-banyaknya. Salomo merasa perubahan itu harus diikuti, harus disesuaikan, dia harus mengalami penyesuaian dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Dan penyesuaiannya adalah ya kawin banyak-banyak saja supaya bisa diterima. Yang apa yang terjadi di sekitar dalam perubahan itu tidak menjadi penolakan pada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga berkaitan dengan perubahan pada kehidupan politik di bangsa Israel saat itu. Bahkan bangsa timur kuno saat itu, dunia timur kuno saat itu. Di mana perkawinan menjadi alat politik. Dan Salomo menganggap dia harus menyesuaikan diri juga. Bahwa kawin banyak-banyak supaya kemudian bisa menguasai semua wilayah. Kerajaannya semakin lebih besar. Tapi pertanyaannya, perubahan itu penting. Kita membutuhkan perubahan. Tapi apakah perubahan dengan pola-pola seperti ini yang kita butuhkan? Apakah perubahan yang cenderung membawa ke arah negatif yang kita butuhkan, yang kita perlukan? Bahwa perubahan itu ada berbagai dampaknya, positif, negatif, tetapi apakah kita akan membiarkan perubahan secara negatif yang mendominasi
kehidupan kita, atau paling tidak yang mempengaruhi kita untuk beradaptasi dengannya. Atau apa yang harus beta dan Bapak Ibu lakukan sebagai orang beriman? Bapak Ibu, menurut beta ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita kemudian mengalami perubahan. Tertuntut untuk kemudian beradaptasi dengan perubahan itu. Dan tanpa sadar kadang-kadang perubahan itu bisa membuat kita celaka. Perubahan itu kalau tidak dihadapi dengan baik, kita bisa kemudian mengalami kesusahan. Dan itu yang dialami oleh Salomo. Yang pertama, perubahan mental, perubahan moral, karakter mental sebagai orang percaya. Dan perubahan mental itu adalah hati yang berubah-ubah, hati yang tidak teguh, hati yang gampang berbelok, yang tidak berpaut pada satu tujuan. Di waktu sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, banyak orang yang begitu mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Banyak orang yang begitu mudah dipengaruhi oleh berbagai tawaran. Situasi perubahan itu memungkinkan banyak hal datang pada kita. Dan kalau kemudian kita tidak punya satu tujuan yang tetap, yang menurut kita harus memperolehnya dengan cara yang juga benar, maka hati yang berubah itu membuat kita punya jalan juga bisa berbelok-belok. Hati yang berubah itu bisa membuat jalan kita juga menjadi, kita melakukannya dengan tidak mengikuti apa yang baik dalam pandangan iman Kristiani kita. Salomo itu hatinya mudah berubah, tidak tetap, tidak teguh pada Allah yang satu. Dan hati yang tidak berubah itu karena yang tadi, ada perubahan di sekitar hidupnya tentang kekuatan, kuasa politik itu akan baik kalau kemudian kawin banyak-banyak. Kawin dengan negara-negara tetangga, punya anak, punya orang perempuan dan sebagainya. Dan Salomo pun orientasi tentang kekuasaan mulai berubah. Tentang monarki, tentang kerajaan itu mulai berubah. Sehingga hanya kerajaan Israel sebagaimana yang Tuhan siapkan. Tapi beta harus kuasai negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Dan caranya adalah beta ambil dong wanita-wanita menjadi istri dan juga menjadi selir. Karena tujuan sudah mulai berubah, maka hati sudah mulai berubah. Lalu mulai pakai berbagai cara yang juga tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini diingatkan kepada kita sebagai orang percaya tentang bagaimana orientasi kehidupan kita. Supaya kehidupan yang berorientasi dan bertujuan baik itu tidak mendatangkan celaka di waktu ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Pada akhir dari cerita ini, karena hati yang berubah-ubah, karena pikiran yang tidak tetap, maka Salomo mengalami kehancuran. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Itu memang tak terjadi di masa kepemimpinannya, tetapi terjadi di masa kepemimpinan anaknya, dan itu dinubuatkan. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang dengan ketidaktetapan hati pada tujuan, pada arah hidup yang baik, dan terutama pada Tuhan, itu akan berdampak pada kehancuran masa depannya. Dan kehancuran masa depannya tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, tetapi kehancuran masa depannya berkaitan dengan keberlanjutan hidup, dengan anak cucunya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
ini ingat katong yang ada kerja tentunya. Orang tua yang ada masih aktif, bekerja, produktif. Kita bertanggung jawab menempatkan diri kita dalam seluruh orientasi pencapaian dari pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan apa yang menjadi iman percaya kita, orang benar. Kerja dengan benar, kerja dengan jujur, kerja dengan adil. Supaya berkat itu, kalau kita dan Bapak Ibu di usia orang-orang produktif kerja, katong sing langsung mengalami akan, katong pun anak cucu alami akan. Jangan sampai karena kemudian katong pun kerja sing batu, katong pun hati berpaut pada judi online, katong pun hati berpaut pada wanita lain, katong pun hati berpaut pada kekuasaan yang sementara, katong pun hati berpaut pada uang dan melakukan korupsi, katong pun hati berpaut pada jabatan-jabatan yang sementara, katong pun hati berpaut pada kekuatan-kekuatan yang sifatnya sementara. Yang katong bisa dapatkan cepat. Tapi kemudian harga diri keluarga, nama baik keluarga, nama baik anak-anak, nama baik istri, nama baik suami, dan bahkan kemudian akan berdampak di waktu ke depan, pada masa depan anak-anak kita. Maka itu, hal seperti itu harus kita hindari dan diingatkan pada kita tentang apa yang dialami oleh Salomo. Dia saya mengalami kehancuran itu, dan dia mungkin merasa ya baik gitu, tapi yang terjadi dia pun anak-anak saya dapat apa-apa satu lain, saya dapat yang baik. Apakah kita akan tenang sebagai orang percaya yang mengharapkan masa depan yang baik itu tidak hanya didapatkan oleh kita? Hal yang berikut Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Salomo dikatakan dalam bacaan kita pada ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Perubahan ke arah negatif dapat terjadi juga karena faktor fisik, umur. Orang tetua yang ada hadir di malam ini, tapi juga tentu anak-anak muda. Sebagai manusia, umur kita ini terus bertambah, tidak berkurang. Perjalanan hidup kita ini terus maju ke depan. Dan rambut-rambut kita pun semakin putih, menua satu persatu. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita terbatas. Karena itu, perubahan ke arah negatif itu sebaiknya kita minimalisir, bahkan kita hindari. Dengan cara umur semakin bertambah, perjalanan hidup kita tapaki, mari kita meningkatkan kualitas hidup kita. Fisik kita semakin menua, tapi bukan berarti kondisi dari mental dan moral kita pun semakin menurun. Tidak. Bacaan ini menunjukkan ternyata orang yang sutua itu pilihan terbatas. Waktu masih muda nih kuat, mau pilih A, B, C, D bisa, ya. Tapi sutua pilihan sudah terbatas. Kerja bisa pilih banyak waktu muda, masih energi, masih bisa bikin apa saja. Tapi sutua, katong pun fisik sudah terbatas, maka katong bisa bikin banyak hal. Bahkan persaingan, kompetisi, orang-orang muda sudah mulai banyak. Dan karena itu, firman ini mengingatkan kita bahwa semakin kita bertambah usia, mestinya kita semakin mengalami kematangan. Hikmat dan kebijaksanaan yang Salomo miliki mestinya membuat dia menjadi lebih baik. Kan dia minta kekayaan, hanya hikmat dan kebijaksanaan. Supaya dia bisa bersikap adil, bisa bertindak adil. Tetapi ternyata hikmat dan kebijaksanaan itu tidak membuat Salomo semakin matang dan membawa bangsanya untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, hikmat dan kebijaksanaan itu hanya untuk kepuasan diri. Dan karena itulah dia mengalami kehancuran. Bagian firman ini saya rasa penting. Mengapa? Karena ketika perubahan begitu
deras, begitu kuat arusnya, orang merasa dia harus terus menyesuaikan diri. Dalam penyesuaiannya, orang yang pernah berpikir bahwa beta sudah mesti menempatkan diri secara baik terhadap perubahan ini. Beta punya umur, beta punya fisik, beta punya pengalaman sebagai orang yang sudah lebih matang, mestinya menempatkan beta untuk bisa memahami perubahan itu dan melihatnya sebagai kekuatan untuk bisa menolong, membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan berarti kemudian membuat beta terjebak. Yang tadi beta bilang soal judi online salah satunya. Judi online begitu marak terjadi. Dulu orang bilang yang main judi ini masyarakat kelas menengah atau kelas di bawah. Ya. Kalau katong lihat beberapa saudara yang ada nongkrong, lalu kemudian main judi di pinggir-pinggir jalan, atau kemudian juga katong lihat di perkampungan, katong menemukannya pada tempat-tempat tertentu. Lalu katong menganggap yang main-main judi ini yang sing kerja. Ya main-main judi yang begitu tuh yang sempun pekerjaan tetap. Ya, karena itu waktu main judi pagi, siang, tengah malam. Tapi sekarang judi online itu memberi ruang kebebasan pada siapa saja. Dan karena itu yang terlibat di dalamnya itu pada mereka yang adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas, yang punya pekerjaan baik, bahkan yang punya jabatan. Ya, jadi pertanyaannya juga, perubahan seperti ini, kalau kemudian secara fisik mestinya dia sudah semakin mapan, semakin matang, semakin lebih baik, mengapa ini menimpa mereka yang ternyata melakukan hal itu di tengah-tengah kematangan dan usianya yang semakin baik? Apakah perubahan-perubahan ini disikapi dengan tidak benar, dengan tidak tepat? Orang merasa orang perlu menyesuaikan diri, beradaptasi, karena itu dianggap itu kelas perubahan sosial. Kalau saya ikut kelas itu, saya terlibat dalam perubahan yang harus diadaptasikan, itu membuat kelas kita di bawah. Tapi apa yang dialami oleh Salomo ketika perubahan itu dia lakukannya di usia yang bahkan sampai tua dia melakukannya, sehingga apa-apa lah, kehancuran yang diperoleh. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ada satu film Outlaw King, film pada masa abad 14, di mana Skotlandia berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris, dan seorang bangsawan namanya Robert Bruce, dia berusaha pada masa itu menunjukkan bagaimana ketidaksenangannya terhadap pemerintahan kerajaan Inggris yang begitu menguasai kehidupan mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa itu dan di mana Inggris mendominasi bahkan Skotlandia membuat sebuah pergerakan besar dari rakyat untuk melawan bahwa mereka harus mendapatkan apa yang baik bagi hidup mereka. Mereka melakukan perlawanan untuk menemukan apa yang baik bagi mereka, bukan perubahan yang baik bagi kerajaan Inggris, tapi perubahan yang baik bagi diri mereka, bagi daerah mereka, bagi apa yang menjadi tradisi mereka, bagi apa yang menjadi kepercayaan mereka, keyakinan mereka, itu yang mereka perjuangkan. Film ini kisah nyata, dan bagi saya film ini memberi inspirasi. Kalau dia menjadi ilustrasi, menurut saya dia memberi inspirasi bagi orang Kristen. Bagaimana dalam kehidupan kemerdekaan menyikapi perubahan-perubahan, kita tidak kehilangan apa yang menjadi identitas kita. Kita tidak kehilangan apa yang menjadi tradisi kita. Kita tidak kehilangan apa yang menjadi budaya kita. Kita tidak kehilangan apa yang menjadi orientasi kehidupan kita yang baik bagi kehidupan bersama. Tidak. Kita boleh beradaptasi dengan berbagai perubahan, tapi kita melakukannya dengan moral, dengan mental, dengan hati yang tetap berpaut pada Allah. Kita melakukannya
dengan umur yang semakin berjalan pada diri kita masing-masing, dengan kematangan kita, dengan kemampuan, kecerdasan kita, dan kita melakukannya supaya kita memperoleh berkat. Dan juga bukan hanya kita, tapi dalam keberlanjutan hidup, anak-anak kita juga memperoleh berkat. Semua orang memperoleh berkat. Dan itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita saat teduh. Bapak Ibu, beta mau mengajak atau menyanyi lagu yang tadi. Sebenarnya lagu itu menurut beta dia pas dengan refleksi firman. Kita mengulang saja lagu itu, PKJ 248, MKC dan teman-teman mungkin kata bisa menyanyi lagu itu kah? PKJ 248. Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Atau menyanyi ayat 1 saja. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan kau terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku. Agar aku tak dijolong, agar aku tak dibenci, karena hanya-Mu Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama sebagai orang percaya kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dan Maria, yang mendalam Tuhan Pontius Pilatus, disalibkan, mati kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangun turun terang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan bersana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang pesan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari silakan duduk. Kita memberi persembahan syukur di saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nusantara Baru Indonesia Maju adalah mimpi kita untuk Indonesia, dan Tuhan telah memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita selaku anak bangsa Indonesia. Marilah kita berbagi kasih melalui pemberian syukur kita di saat ini. Sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 dan dilanjutkan dengan PKJ nomor 176 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Betapa kita
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu kini terkumpul seluruh persembahan syukur kami yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan masing-masing kami, dengan kurang dan lebihnya kami. Dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, kuduskan dan terimalah persembahan syukur kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu guna pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, korban yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Gideon Bevers. Selamat hari Minggu, Jemaat Shalom. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Saudara-saudara jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai di waktu ini. Kami tidak hanya mendapatkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, tapi juga kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024. Kami yang datang beribadahkan Tuhan di malam ini. Tuhan mengenal kami masing-masing, dari yang dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih. Diberkatilah Tuhan. Kami memaknai arti kemerdekaan tidak hanya bagi bangsa dan negara kami, tapi bagi kehidupan kekristenan kami yang terus berpaut pada Tuhan. Hati yang condong hanya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Sehingga perubahan hidup sederas apapun yang menimpa kami, bahkan itu bisa menjadi ancaman bagi kami, tidak mematikan kami, tidak membinasakan kami. Kami lahir selamat, kami bertumbuh sehat, kami menimba ilmu dan kami mengalami kecerdasan dalam pengetahuan, wawasan. Kami berhasil dalam pendidikan kami, studi kami. Kami memperoleh pekerjaan. Kami mampu bekerja secara produktif, penuh tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas kami tinggi. Kami menjadi orang-orang yang menjalani masa pensiun kami di usia lanjut kami sebagai orang tua yang memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Kami menyatakan kemerdekaan dalam ruang hidup yang Tuhan anugerahkan dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu Tuhan Allah. Bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan tolong kami untuk memahami itu. Supaya kemerdekaan yang sesungguhnya itu kami nyatakan dalam kehidupan keluarga kami yang tetap rukun, penuh cinta dan kasih, keharmonisan, saling menghargai sebagai suami istri, orang tua, anak, bahkan seluruh keluarga besar yang hidup bersama dalam satu rumah. Tuhan menolong kami. Keutuhan kami dalam rumah tangga kami memungkinkan kami untuk juga mampu menjaga keutuhan bersama dalam persekutuan kami. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekalipun kami berbeda satu sama lain, kami mampu menjaga keutuhan diri kami, keutuhan persekutuan kami. Diberkatilah kami di Gereja Protestan Maluku, diberkatilah kami di Klasis Kota Ambon, di jemaat-jemaat, supaya kami memahami bahwa kami bertanggung jawab menyikapi berbagai perubahan itu dengan pertolongan Tuhan, tapi tidak kemudian mencerai-beraikan kami. Kami tetap menjaga keutuhan persekutuan kami, bahkan dalam relasi kami dengan agama-agama yang lain, dengan gereja-gereja yang lain. Kami menunjukkan bahwa kami adalah sesama yang saling menghargai satu sama lain dan saling mendukung. Diberkatilah kami dalam hidup bersama Tuhan, yang memahami arti toleransi. Kami mampu menjaga perdamaian, kami mampu menjaga hidup yang saling menghargai, yang berbeda suku tapi tetap saling menerima satu sama lain. Karena itu diberkatilah kami Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dengan tanggung jawab kepemimpinan yang ada, menyelenggarakan seluruh arah pemerintahan ini untuk mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Tuhan memberkati pemerintah kami, mereka bekerja dengan benar. Seluruh proses-proses pilkada kami berdoa, Tuhan menolong. Supaya pemilihan kepala daerah, perubahan-perubahan demokrasi yang terjadi tidak mengikis, tidak menggeserkan apa arti demokrasi yang sesungguhnya dalam iman percaya kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang terlibat dalam demokrasi karena uang, karena jabatan, karena kekuasaan, karena identitas tertentu. Tuhan menolong kami supaya kemerdekaan yang sesungguhnya itu kami nyatakan dengan hak-hak hidup orang banyak bisa terjawabkan secara adil dan merata, dan dilakukan oleh mereka
yang mengusungkan diri sebagai calon-calon kepala daerah di setiap wilayah di negara ini, tapi juga khususnya di provinsi ini dan juga di kota Ambon. Jadikanlah kami sebagai warga negara yang baik ketika kami memahami kemerdekaan dalam arti warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Kami juga memahami arti menjadi warga negara yang baik, menyelenggarakan seluruh kehidupan bersama ini dengan melakukan tanggung jawab pemilihan yang mesti kami terlibat di dalamnya, dalam iman percaya kami, supaya ketika kami menginginkan daerah kota ini baik adalah bukan karena uang yang ditawarkan, kekuasaan, jabatan, dan juga kepentingan-kepentingan tertentu yang sesaat datangnya, tapi akan bisa mencelakai kami jika kami tidak bersandar, berpaut padamu Tuhan Allah. Tuhan menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, supaya kemerdekaan 79 tahun bagi Republik ini adalah juga kemerdekaan bagi iman percaya kami untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan karena itu kami berdoa, diberikanlah kemerdekaan dalam kasih-Mu Tuhan bagi mereka yang terbelenggu dalam kesakitan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang terbelenggu karena duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang terbelenggu karena keberdosaan, tapi juga karena hukum yang cacat, karena ketidakpastian hukum, karena kegagalan hukum, karena berbagai faktor yang membuat mereka terpenjara, ada di balik jeruji besi. Tuhan menyatakan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam keberpihakan Tuhan, pembelaan Tuhan bagi mereka. Tuhan juga menyatakan kemerdekaan bagi mereka yang hidup dan ada dalam kondisi disabilitas, bagi mereka yang berjuang dengan penyakit yang sulit disembuhkan, kanker, HIV. Nyatakanlah bahwa mereka juga memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Allah. Dan semua orang yang berseru memanggil nama-Mu dalam berbagai kondisi mereka yang penuh dengan kemelut dan berharap mereka terbebas dari belenggu-belenggu hidup itu, jawablah dalam kasih-Mu Tuhan Allah. Ya Bapa di sorga, kepadamu saja kami berdoa dan berserah. Tuhan paling tahu apa yang kami butuhkan. Setiap orang diberikanlah dalam cinta kasih-Mu Tuhan, supaya kami tetap menjadi hamba-hamba kebenaran yang hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Maka pada hari ini, nama kami cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Kita menyanyikan PKJ 175. Sebagai warga negara dan warga kerajaan sorga, kita diutus menjadi hamba-hamba kebenaran untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati
demi hadirnya Nusantara Baru Indonesia Maju. Oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.